Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Latifa akan mempresentasikan materi terkait profesi kependidikan. Di sini kita akan membahas apa itu profesi, profesional, dan profesionalisme. Berikut juga perbedaannya. Yang pertama, apa sih profesi kependidikan itu? Profesi kependidikan ialah seseorang yang ahli dalam mendidik, yang telah dilatih ya dan diakui secara resmi dan informal di masyarakat, sehingga dijadikan acuan nih untuk mengajar dan mendidik. Kemudian perbedaan profesi, profesional, dan profesionalisme. Kalau profesi itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu. Nah, yang di dalamnya itu pada pelaksanaannya itu terdapat nilai-nilai norma-norma yang baik yang diterapkan. Kemudian untuk contoh profesi itu seperti guru, ada dokter, kemudian pilot, dan masih banyak lagi. Nah, terdapat juga nih karakteristik khusus yang membedakan antara profesi dan pekerjaan lain. Yang pertama ini adanya keahlian dan keterampilan yang berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi karena si profesi ini ya profesi ini kan ia itu menjalani pendidikan khusus nih, maka pastinya memiliki keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis. Kemudian adanya pendidikan ekstensif. Nah, di sini ya proses pendidikannya nih dalam jangka waktu yang lama, yang tidak sebentar, dengan tingkat pendidikannya yang tinggi. Nah, kemudian nanti setelah menjalani pendidikan tersebut akan ada uji kompetensi nih pada bidang profesi tersebut gitu. Kemudian ciri khusus profesi yang pertama adanya keahlian dan pengetahuan yang khusus, kemudian terdapat aturan dan standar moral ya berdasarkan kode etik juga, kode etik masing-masing profesi. Kemudian dalam menjalankan profesi tersebut, si profesional ini, si seseorang ahli ini mengedepankan kepentingan masyarakat gitu ketimbang kepentingan pribadinya. Nah, kalau profesional ini adalah orang yang memiliki profesi pekerjaan gitu, atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi karena tadi sudah menempuh pendidikan profesi tersebut dalam tingkat yang tinggi gitu. Kemudian yang kemudian menjalaninya itu berpegang teguh pada nilai moral. Kemudian etika profesional ini ditetapkan oleh organisasi profesinya masing-masing. Kemudian ciri-ciri profesional yang pertama memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi ya. Kemudian jiwa mengabdinya itu ada, kemudian kemampuan yang baik dalam perencanaan profesinya. Jadi ada perencanaannya juga nih, tidak hanya sekedar berjalan aja pada profesinya, tapi juga merencanakan program kerjanya, kemudian menjadi anggota organisasi profesinya. Kemudian ada prinsip-prinsip etika. Adapun kode etiknya antara lain nih, yang pertama tanggung jawab profesi, kemudian kepentingan publik yang tadi itu, jadi mengedepankan kepentingan masyarakatnya gitu. Kemudian integritas, ada objektivitas, kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian ada kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kalau profesionalisme ini ialah lebih ke perilakunya nih. Jadi profesional ini adalah
tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan profesinya atau lingkungan pekerjaannya. Yang profesionalisme ini mengarah pada kesuksesan mungkin di tempat kerja, kemudian reputasi profesionalismenya ini kuat di dalam lingkungan kerjanya, serta etikanya juga dan keunggulan kerjanya tinggi. Untuk ciri profesionalisme ini yang pertama berpenampilan rapi, tentunya percaya diri, kemudian melakukan apa yang dikatakan. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan saja tapi melakukan juga. Kemudian menjadi ahli di bidang yang ditekuninya, berperilaku moral sesuai kode etik, mempertahankan ketenangan, memiliki etika telepon yang baik, berbicaranya dengan nada yang baik, kemudian terstruktur dan terorganisir, bertanggung jawab jika menimbulkan kesalahan. Kemudian untuk tujuan profesionalisme, banyak organisasi profesi ya, perilaku profesional karyawan nih seringkali tidak dianggap sebagai prioritas. Profesionalisme mencakup perilaku dan penampilan fisik staf. Ini terbukti dari cara mereka berperilaku dan terlihat jelas nih di berbagai bidang seperti komunikasi verbal, seberapa baik karyawan mematuhi kebijakan perusahaan gitu. Kemudian sikap profesionalisme ini sangat menjadi penting karena untuk memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan rasa hormat. Jadi kalau sikap profesionalismenya tinggi, maka akan menghasilkan rasa saling menghormati di lingkungan pekerjaannya. Kemudian mengembangkan reputasi bisnis. Tentunya orang lain nih, rekan kerja atau orang luar nih akan tertarik karena melihat profesionalismenya tinggi nih dari seorang ahli tersebut, sehingga mungkin akan membuka akan bisa mengembangkan bisnisnya. Kemudian meminimalkan konflik. Dengan sikap profesionalismenya nih tinggi, maka di lingkungan pekerjaannya tentunya akan menjadi saling menghormati, sehingga kemungkinan kecil akan adanya timbul masalah-masalah gitu di lingkungan pekerjaannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.